Bagai mimpi, krisis Cina beri RI ketiban durian runtuh. Pertumbuhan ekonomi Cina diperkirakan akan melambat pada kuartal ketiga, menurut jejak pendapat analis. Ini akibat meningkatnya krisis energi dan guncangan pasar properti, melemahkan negara ini pada saat pemulihan pasca COVID. Krisis energi juga berkontribusi dalam turunnya pertumbuhan ekonomi Cina. Penjahatan listrik dalam beberapa minggu terakhir, bersama dengan melonjaknya biaya bahan baku dan dorongan iklim dari pemerintah, menyebabkan berkurangnya kegiatan pertambangan dan produksi manufaktur. Di balik itu semua, Indonesia kebanjiran untung atas krisis energi yang dialami Cina dan banyak negara di dunia. Keuntungan tak cuma diperoleh kalangan dunia usaha, namun juga pemerintah. Ekonom Center of Reform and Economics Yusuf Rendy Manilat mengatakan, sebenarnya ada semacam blessing in disguise dari krisis energi ini karena Indonesia mengambil keuntungan dari peningkatan harga komoditas dan peningkatan permintaan harga komoditas utama. Dalam catatan Yusuf, sektor pertambangan bahkan sudah tumbuh 61% sepanjang Januari hingga Agustus 2021 dengan lonjakan terbesar dari komoditas batu bara, lebih tinggi dibandingkan dengan industri maupun pertanian. Kondisi ini juga yang ikut mendorong pertumbuhan ekspor di sepanjang 2021. Dampak lainnya adalah penerimaan negara, khususnya pada kelompok biaya keluar dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sumber daya alam. Beberapa pos penerimaan negara seperti biaya keluar dan juga PNBP Minerba mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Biaya keluar tumbuh 891% pada Agustus, sementara pertumbuhan pertambangan Minerba melonjak 87%. Meski demikian, keuntungan ini bisa berbalik jadi ancaman di waktu tertentu. Pemerintah diharapkan lebih antisipatif terhadap berbagai kemungkinan buruk yang muncul ke depannya. Di balik keuntungan tersembunyi, ada risiko tersembunyi jika perekonomian Cina melambat akibat krisis energi. Diketahui bahwa Cina merupakan pemain utama perekonomian global. Perlambatan perekonomian Cina secara tidak langsung akan ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi global, termasuk pertumbuhan ekonomi emerging market termasuk Indonesia. Hal senada juga dikatakan pengamat lain. Salah satu peluang yang bisa didapat oleh Indonesia dari adanya krisis energi ini adalah adanya peningkatan harga komoditas dan peningkatan permintaan komoditas utama dari Indonesia. Kepala Ekonom BCA David Samuel mengungkapkan adanya permintaan komoditas utama di Indonesia yang melimpah menjadi salah satu alasan perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sekitar 3,5% sampai 3,9% menjadi 4% di tahun ini. Kendati demikian, keuntungan ini bisa saja hanya bisa dinikmati Indonesia hingga 2 kuartal mendatang. Di samping adanya krisis energi, di Cina juga mengalami pelemahan pada bisnis properti. Hal ini yang membuat ekonomi Cina hanya tumbuh 4,9% pada kuartal 3 2021. Realisasi pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal 3 2021 tersebut yang mencapai 7,9% jauh di bawah ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5%, seperti yang diprediksi oleh analis. Secara sektoral, pertumbuhan produksi industri melambat menjadi 3,1% pada bulan September lalu. Di sisi lain, retail naik menjadi 4,4%. Untuk pengangguran perkotaan di level 4,9% pada bulan lalu. Krisis properti yang dialami oleh raksasa Evergrande disebut masih menjadi biang keladi dari perlambatan ini. Selain itu, krisis energi yang mulai membayangi juga memperlambat output industri. Melihat fenomena pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat itu, David mengkhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi perekonomian di Indonesia. Dampak perlambatan ekonomi di Cina ke Indonesia mungkin bisa saja terjadi. Properti melemah, ada krisis energi dan mungkin perlambatan dari konsumsi. Batu bara 1 kuartal terakhir juga bukan main meningkat harganya. CPO, mineral-mineral dan properti track down. Mungkin tahun depan sudah mulai melambat dan berharap bisa dikompensasi dari konsumsi dan investasi. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Laba Freeport melonjak, barisan sakit hati tertampar oleh nyali Jokowi, ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Siapa yang tidak kenal Freeport, perusahaan yang telah menambang emas di bumi pertiwi dalam jumlah besar dengan menyisakan lubang menganga sedemikian besarnya. Tapi sayang, selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan manfaat dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Inilah cikal bakal mengapa SDA banyak dicaplok asing melalui pengelolaan yang tidak mendatangkan manfaat masif bagi rakyat Indonesia. Gaung tersebut kembali, pengelolaan SDA terus diperjuangkan. Tapi sayang, selama ini mengklaim melempem, pemerintah tak berdaya. Meski beberapa kali berganti pemerintahan, Indonesia tetap saja terkesan lembek, tidak berdaya menghadapi dominasi Freeport. Freeport awalnya bernama Freeport Sulpur nyaris bangkrut di tahun 1959 karena di negara Kuba terjadi pergantian kekuasaan yang mana Fidel Castro, pemimpin yang baru, menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negeri tersebut. Freeport Sulpur kena dampaknya.
Singkat kata, setelah lengsernya Soekarno, Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Inilah cikal bakal Freeport menancapkan taringnya di negara kita ini. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Sudah tahu kan Freeport ada di Indonesia di era siapa? Soeharto. Ingat itu baik-baik. Freeport akhirnya menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Kontrak Freeport Indonesia pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Freeport jadi kontraktor eksklusif tambang Edsberg di atas wilayah 10 km persegi. Pada 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Pada 1991 ada pembaharuan kontrak karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Artinya kontrak akan habis tahun 2021. Inilah tahun krusial sekaligus menguji seberapa besar nyali presiden di tahun itu untuk menghadapi Freeport yang tentunya berusaha tetap bertahan di negara ini. Dan kebetulan di tahun 2021 adalah era pemerintahan Jokowi. Kalau Jokowi tak bernyali, dia bisa saja memperpanjang kontrak Freeport entah berapa puluh tahun ke depan lagi. Tapi Jokowi memutuskan enough is enough. Mimpi Jokowi menjadikan negara ini mandiri dan berdaulat atas kekayaan dalam negeri membuatnya berani mengambil alih semua pengelolaan yang strategis. Freeport adalah pembuktian pertama. Indonesia akhirnya berhasil memiliki 51% saham Freeport. Merebut saham sebanyak itu sangat sulit. Prosesnya memakan 3,5 tahun dan negosiasi yang sangat alot. Jokowi pernah mengatakan selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan penguasaan sebesar 9%. Bukan hanya Freeport, Jokowi juga membuktikan nyalinya dengan merebut kembali blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Prancis dan Jepang. Tapi sayang, akuisisi Freeport ini tidak disertai dengan dukungan dari sebagian orang. Para barisan sakit hati menyebut ini hanya sekedar pencitraan. Bahkan ada yang bilang akuisisi ini hanya untuk mendatangkan kerugian. Tentu saja ini adalah alasan dungu. Jokowi pun tidak tinggal diam karena tidak tahan terus disebut antek asing. Dia mengatakan di saat pemerintahannya berhasil negosiasi, banyak yang ribut. Sementara 40 tahun terakhir Indonesia cuma punya saham 9,3%, tapi tidak ada yang bersuara. Ternyata sekarang ini Freeport cetak sejarah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laba bersih Freeport tahun ini diproyeksikan akan melonjak 300% menjadi 40 triliun rupiah dari tahun lalu sebesar 10 triliun rupiah. Dari sisi pendapatan pun diperkirakan naik 100% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan Freeport pada tahun ini bisa melonjak menjadi 105 triliun rupiah dari tahun lalu sebesar 50 triliun rupiah. Spektakuler. Coba bayangkan kalau dulu Freeport dikelola oleh Indonesia, berapa banyak uang yang bakal masuk ke negara ini? Kenapa baru sekarang? Bukan hanya itu, lebih hebatnya lagi Jokowi beberapa waktu lalu melakukan groundbreaking smelter Freeport di Gresik yang merupakan smelter terbesar di dunia. Smelter ini dibangun dengan investasi 42 triliun rupiah yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Smelter ini juga digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya. Diprediksi bisa menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun rupiah. Jokowi tidak hanya ambil alih pengelolaan SDA dari tangan asing, tapi juga menyetop tambang potensial agar tidak diekspor. Nikel adalah harta yang terlalu berharga hanya untuk diekspor, mentahnya saja. Jokowi merebut, Jokowi melindunginya. Dan benar kata Jokowi, Freeport dulu tak diributkan meski Indonesia hanya dapat seupil. Sekarang Indonesia dapat seabrek, mulut sampah mereka tiba-tiba menganga lebar mirip orang sakit jiwa. Di tangan Jokowi, Freeport menggeliat, menggila. Memberi izin pengelolaan SDA itu gampang, tapi merebut kembali butuh nyali gede. Presiden pengecut tak akan mampu melakukannya. Bagaimana menurut Anda?